Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Shalom. Tak ada seorang yang tidak bangga dengan kesuksesan, dengan keberhasilan yang dicapainya di dalam kehidupan. Semua orang akan senang, akan bangga, sedikit sombong. Mengapa saya katakan sedikit sombong? Karena kebanggaan dan kesombongan tipis bedanya. Hari ini dalam bacaan Injil Minggu Biasa ke-16 adalah sebenarnya kelanjutan dari bacaan Minggu Biasa ke-15. Kita masih ingat Minggu Biasa ke-15 di mana para murid diutus berdua-dua untuk melakukan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mewartakan pertobatan, mewartakan kabar gembira yang dibawa oleh Yesus. Dan hari ini dikatakan dalam bacaan Injil pada ayat yang ke-30, setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Apa yang mereka kerjakan? Ya tadi, yang minggu lalu kita dengar, mengusir roh jahat, menyembuhkan, membuat mujizat. Apa yang mereka ajarkan? Pewartaan pertobatan. Wah, bangga. Mereka datang menceritakan semua kesuksesan. Berharap apa? Dipuji guru. Hebat kok. Dan serta-merta mereka seolah ditampar. Tidak ada pujian, tidak ada selebrasi angkat. Mari kita tos atas keberhasilanmu. Tidak. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, Injil menguraikan satu narasi gambaran kenapa Yesus juga mengajak mereka sendirian. Kenapa Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi? Karena di mana ada Yesus selalu crowded, selalu kerumunan, selalu ramai, tidak pernah tidak ramai. Popularitas Yesus. Dikatakan dalam Injil, makan pun mereka tidak sempat. Yesus mau ajak mereka sendirian beristirahat sejenak seketika di tempat yang sunyi. Dan mereka dikatakan dalam Injil, menyeberanglah mereka. Nah, kalau ini danau Bapak Ibu, meja altar ini, kalau mereka menyeberang berarti kurang lebih dari sini sampai ke salib. Injil lalu membuat narasi, orang banyak tahu kemana tujuan mereka. Mereka mengambil jalan darat. Berarti apa? Muter. Sampai mereka putar jalan darat. Sampai tunggu di sana. Logikanya lebih cepat orang menyeberang daripada jalan darat. Tapi Injil putar lagi logika itu dengan mengatakan mereka yang mengambil jalan darat mendahului Yesus di seberang. Maka para ekseget mulai merenungkan lebih dalam kenapa mereka lebih dulu sampai. Dan hampir semua para ekseget penafsir kitab suci menafsirkan Yesus membuang jangkar di tengah danau. Yesus tahu banyak orang di seberang, sampai di tengah danau dia buang sangkar. Kenapa? Disitulah tempat satu-satunya tempat yang sunyi. Masih ingat kata-kata Yesus, kepada banyak orang saya mengajarkan dengan perumpamaan, tetapi kepada kalian saya mengajarkan sesuatu yang berbeda. Nah, kepada mereka di tengah danau Yesus mengajarkan itu. Tempat sunyi mereka ada di dalam perahu di tengah danau. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kurang lebih saya menemukan pada Minggu Biasa ke-16 dua inspirasi yang patut kita renung praktekkan.
Pertama, hati tergerak, belas kasih bertindak. Kalau kita mendengar dalam bacaan Injil pada ayat-ayat terakhir, setelah Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan di sana Yesus menerima mereka dan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bacaan pertama juga mengingatkan kita hal senada bahwa Yeremia menegaskan Allah mengecam orang-orang yang membiarkan dombanya hilang dan berserak. Dombanya hilang dan terserak ke sana kemari. Nah, bagi kita mungkin apakah ini hanya tugas para pastor? Lalu bagaimana dengan kita kaum awam? Bapak Ibu, tugas penggembalaan bukan hanya di lingkungan gerejani, tetapi memulai di lingkungan keluarga, di rumah kita masing-masing. Ketika komunikasi mulai hilang, apakah kita mulai merangkul lagi kehilangan tersebut? Ketika cinta dan kualitas-kualitas kebaikan di dalam keluarga mulai terserak, apakah kita menjadi gembala untuk hal tersebut? Maka bukan satu pengandaian, tetapi satu keputusan bahwa ketika hati kita tergerak, dituntutlah belas kasih yang serentak bergerak. Poin yang kedua, dalam kesunyian kita beroleh kejelasan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak para rasul, para murid ke tempat yang sunyi untuk melihat lebih jelas misi visi perutusan Yesus. Yang tadi saya katakan, mereka bangga, kadangkala sedikit sombong secara manusiawi untuk Yesus panggil dan garis bawahi tentang misi perutusan visi dari Yesus sendiri. Maka dipilihlah tempat sunyi di tengah danau di atas perahu mereka. Dan semuanya menjadi jelas ketika tidak ada hiruk pikuk, riak-riak kegaduhan, crowded, orang ramai berkumpul, kerumunan tidak ada, diminta ke tempat yang sunyi melihat dengan jelas. Saudara-saudariku yang terkasih, kurang lebih 13 tahun yang lalu kami mendapat kesempatan live in di Bunaken. Dan waktu itu kami pergi ke sana, live in ya tinggal di sana. Lalu waktu kami pergi lalu menyusur itu, ya Bunaken belum terlalu bagus. Maksudnya waktu itu sudah agak kotor, memang terkenal. Tapi menyusur ke arah agak menjauh, begitu tenang. Tiba-tiba teman saya frater lompat ke air. Wah, airnya beriak-riak. Dan saya marah, coba kau ini ganggu saja. Tapi ketika air tenang, kita melihat di dalam semua dengan jelas. Ada sampah-sampah plastik terhuyung-huyung, ada penutup kaleng, ada kaleng bekas di dalam. Tetapi serta-merta juga melihat hal-hal yang baik, terumbu karang yang indah, pelbagai jenis ikan dengan warna-warni yang beragam di sana. Kita pun demikian, diminta ke tempat sunyi supaya kita melihat ke dalam hati kita tentang kualitas kebaikan kita, cinta kita, pertolongan, hal-hal yang baik di dalam hati kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika hati kita tenang, kita bisa melihat dengan jujur, saya masih berpamrih, saya masih menuntut ini, saya masih mengharapkan ini. Hanya ketika tenang, karena ketika kita sangat gaduh, hati kita bising, ramai, kita akan menutupi semua kelemahan dan menghibur dengan pelbagai macam kompensasi dan luapan kegembiraan yang periferal, yang sangat permukaan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita melihat di dalam kehidupan kita hal-hal yang dituntut oleh Yesus, yang diminta oleh Yesus untuk senantiasa masuk ke dalam hati, melihat hal baik,
melihat hal yang tidak baik serta serentak membedakan keduanya secara lebih jelas. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri.